الذي جمعنا في هذه المكان البركة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di sini, yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di sini, sehingga kita bisa melaksanakan ini kegiatan maulid, sehingga kita bisa melaksanakan ini kegiatan untuk membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di sini kita tidak lain datang untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sekarang di hari di tanggal 12 Rabiul Awal atau Rabiul Anwar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang mana ketika kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh jagat raya berbahagia. Karena apa? Karena terlahirnya seorang sosok yang sangat mulia, yang ditunggu-tunggu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana juga jikalau kita cinta dan kita rindu terhadap kekasih kita, maka berikanlah yang sepantasnya dan apa yang dia cintai. Dan di hari ini, kalau bahasanya ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW, jika kita mempunyai seorang kekasih, maka kita akan rancang ide hadiah. Apa yang akan kita berikan kepada seorang kekasih? Jikalau kita sayang terhadap keluarga kita, istri kita, anak kita, ayah dan keluarga kita, maka kita akan berikan itu hadiah yang paling indah, yang paling dia cintai. Sedangkan sekarang miladnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita tergelitik untuk membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kerinduan di hati kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih indah daripada bulan. Yang mana dulu orang-orang kafir, jikalau mereka ingin jalan-jalan secara pribadi melihat bulan purnama, ketika itu lewatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua pandangan yang awalnya bulan berpindah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena indahnya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan bin Sabit sebelum masuk Islam, beliau disuruh mencaci Rasulullah, mengolah-olah Rasulullah karena hebatnya sikapnya beliau. Dijanjikan apa yang dia mau. Kata Sayyidina Hasan, bagaimana aku mau mencaci sedangkan aku tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melihat sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah orang kafir terus malah unggulan oleh Hasan di sana. Ketika dia menunggu dan lewatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung berpujian dan balik kepada para kaum kafir Quraisy dan mengatakan, wahai kaum kafir Quraisy, ambillah apa yang sudah kau berikan kepadaku. Bagaimana aku mencaci orang yang sangat indah, bagaimana aku mencaci orang yang sangat mulia, bagaimana mencaci orang yang sangat indah di mataku. Tidak pernah mataku melihat keindahan kecuali keindahan waktu itu. Sampai-sampai aku menutup mataku. Kenapa? Karena takutnya mataku ini tertutup. Al-Imam Qurtubi menyebutkan di sana, kenapa? Jika kita dilihatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan tertunda penglihatan kita. Kenapa? Jika sempurna penglihatan kita untuk melihat Rasulullah, kata ain Rasulullah tidak mampu iman untuk melihat. Jangankan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat harum. Yang mana keringat Nabi Muhammad, jikalau kita itu minyak wangi untuk mewangi badan, untuk mengharumi badan, untuk mengharumi keringat,
itu perintah Nabi untuk mengharuminya. Yang mana dulu para sahabat jika ingin mencari Rasulullah cukup mencium bau gimana? Bau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Sayyidina Ka'ab, wa ajmalu minka lam tara du'ain. Sungguh sangat indah, sangat elok. Tidak pernah mata yang memandang dengan keelokan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana keindahan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi wajah Nabi Yusuf. Yang mana jika kita tahu Nabi Yusuf itu ketika lewat di para kaum perempuan, kaum Siti Juleha, terpotong-potong tangannya, kaum Siti Juleha itu melihat wajahnya Nabi Yusuf. Tapi jika melihat wajahnya Rasulullah ketika itu, maka hatinya akan terpotong. Kenapa? Karena saking indahnya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu para sahabat ketika darat semuanya menunduk. Rata-rata menunduk, hanya beberapa orang yang bisa melihat wajah Rasulullah. Kenapa? Saking kuatnya pancaran nur yang ada di wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh di hari ini, di titik ini kita berkumpul untuk berbahagia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana jika disebutkan salawat atau tarik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir Rasulullah SAW. Dan sekarang kita dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mata kita yang kotor dan hati kita yang tidak melihat Rasulullah sekarang. Kenapa? Karena banyak kemaksiatan yang kita pandang, banyaknya kejahatan dan dosa yang kita pandang, sehingga menutupi hati kita dan mata kita. Jikalau kita melihat orang yang sangat cantik dan sangat umat, itu bisa menambah kerinduan, bahkan terbayang-bayang bagaimana Rasulullah SAW jika dilihat yang tegas sekarang. Maka kata Nabi Umar, itu akan menambah juga sampai hari kiamat. Rindu-rindu itu hati terhadap Rasulullah SAW. Yang mana kita tahu siapa rasanya rindu terhadap seseorang. Ada keluar rasa pikiran, hati, mariam dingin. Kenapa? Karena rindu terhadap seseorang. Maka patutlah dan lebih pantaslah kerinduan ini kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cintai Rasulullah SAW karena hal yang lebih patut dicintai kita ini adalah Rasulullah SAW. Kita mempunyai seorang kekasih. Sebelum kita mencintainya, sebelum dia mencintai kita, maka kita mencintai dia dulu seperti seorang istri. Ya, kita mencintai seorang istri luar biasa. Padahal itu seorang istri sebelum kita kawin terhadapnya, kita mencinta terhadap dia. Tetapi kecintaan kita terhadap seorang itu sangat luar biasa, sampai hal-hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita tidak cinta sebelum kita mencintai dia? Sebelum kita lahir kita sudah dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lahir kita telah dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lahir Rasulullah meneteskan air mata karena rindu terhadap kita semua di sini. Apa kita masih belum rindu? Makanya kata Imam Ali Muhammad Al-Haji, aku ngerangsin doa itu apa? Tasmi'at lisami'in, untuk menambah kerinduan orang-orang yang mendengar. Bil khawasil mu'minin, untuk orang-orang yang mukmin khas. Hanya mendengar tanpa kecintaan tidak menambah kerinduan. Tapi jika kita mendengar dan dengan cinta kita mendengar itu akan menambah kerinduan yang sangat luar biasa. Dan selalu fudul, selalu ingin tahu terhadap awsafnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh tubuhnya itu mulia, seluruh tubuhnya itu istimewa. Di Al-Quran sampai-sampai disebutkan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau yang disebut itu akhlak, itu aja. Ini sampai-sampai
badannya Nabi Muhammad itu disebutkan di Al-Quran. Dan saking hebatnya lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengkhitab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Quran. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya, semuanya dengan panggilan nama Allah Ta'ala memanggil di Al-Quran, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa ini keindahan wajah Nabi Muhammad dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita letakkan kerinduan kita, kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengan Nurul Mustafa malahu itu cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi ini alam semesta. Yang mana jika siang hari berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bayang karena sinarnya matahari itu Rasulullah jika berjalan dalam bayang. Karena apa? Itu matahari kalah oleh cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada kecintaan yang melebihi ashab Muhammad. Tidak ada yang melebihi kecintaan sahabat-sahabatnya Nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika Sulh Hudaybiyah ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercukur. Itu dibagi satu persatu rambut itu. Ada yang dapat dua, ada yang satu itu. Kepada para sahabat tadi itu disimpan oleh para sahabat. Ada yang ditelan, ada yang ditaruh di kerangka. Dan ada juga diletakkan di Ghubairah. Yang ma'ruf ceritanya Sayyidina Khalid ketika peperangan. Ini Ghubairah ini kalau Ghubairahnya wajar, itu biasa. Gugur di peperangan, mencari beguling-guling untuk menangkap ini Ghubairah. Orang di pasar biasa. Begitu para sahabat menanya, kenapa dia dicari dari itu? Belum Ghubairahnya bukan Ghubairahnya, tapi apa yang di dalam sana itu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ahli sejarah itu Sayyidina Khalid menang peperangan tidak pernah kalah karena berkat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mereka belum lagi banyak rambut, belum lagi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para sahabat, jika kami tidak dikumpulkan di surga maka kami cukup dikumpulkan di dunia. Dan kita di sini berbahagia, bersenang-senang untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi di sana jika ada makanan dan minum dibacakan dalam waktu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terletak di makanan itu banyak. Dan di minuman itu terletak 1000 cahaya. Dan jika kita minum, itu akan membuang kotoran yang ada di hati kita dan dihidupkan hati kita, yang mana ketika itu hati-hati dimatikannya itu di hari kiamat. Jadi jangankan hadir orangnya, pembacaan sirahnya Nabi Muhammad itu sudah memberkahi apa-apa yang ada di sini. Bagaimana jika Rasulullah SAW di antara kita? Rasulullah hadir di antara kita, melihat kita dengan mata kita yang tidak melihat. Kenapa? Seumpama kamar yang tidak ada lampunya. Mati lampu kita harus melihat, walaupun di hadapan orang yang adanya. Bukan tidak dulu, itu mau tahu siapa yang Allah. Seperti itu juga hati kita, karena gelapnya hati kita, karena cahayanya hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi dia kali melihat kita, merindukan kita, menanti kita. Tetapi adakah di hati kita untuk membahagiakan Rasulullah dengan perilaku kita, dengan akhlak kita, dengan pekerjaan kita, dengan didikan kita, semuanya niatkan untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita di hari kelahirannya Nabi Muhammad kita memulai Nabi Muhammad sedih, mulai Nabi Muhammad menangis. Dengan apa? Dengan amal-amal kita baik, dengan dosa-dosa yang kita lemparkan ke Rasulullah.
Karena itu sebelum catatan diangkat kepada Allah Ta'ala, itu catatan sampai ke Rasulullah dulu. Ketika itu dilihat, jika ini amal baik, Rasulullah semua. Tapi jika itu amal jahat, dosa, maka Rasulullah Allahumma ghfirli. Belum sampai sekarang Rasulullah seperti itu. Maka ada patut kalau hari kelahiran atau hari wilayah Rasulullah kita maulah dosa itu menyakiti hati Rasulullah SAW. Optimalkan diri kita berselawat kepada Rasulullah. Optimalkan diri kita untuk selalu membahagiakan Rasulullah. Gerak-gerak kita sehingga matanya Rasulullah sujud melihat kita. Makanya kita hadir di sini untuk diingatkan, untuk selalu mengingat Rasulullah SAW dengan kecintaan kita, kerinduan kita. Dirikanlah fondasi yang kuat keimanan kita dengan kecintaan itu. Tapi dengan kecintaan itu kita bisa semua mendapatkan hal-hal yang indah. Karena jikalau amal perbuatan diiringi dengan cinta, dengan kasih sayang, maka akan ringan. Misalnya ada bibit menyuruh sayang, ambilkan kamu ini. Walau itu berat, apa aja seorang ringan aja. Walaupun itu sakit, kan bapak yang untuk dia. Ini kepada diri yang karena pasti mencintai kita, yang karena pasti menyayangi kita. Maka lebih patutlah kepada Rasulullah SAW sembahyang, puasa, sunat-sunatnya. Jika kita mempunyai cinta terhadap Rasulullah, maka akan ringan itu pekerjaan dan akan nikmat itu pekerjaan. Karena ketika kita melakukan itu pekerjaan, kita ingat, oh ini adalah suruhan kekasih. Dan jika kita mengerjakan maksiat, maka kita akan sedih. Kenapa? Karena kalau kami sunnati, telah aku menyalahi daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Kita umpamakan kecintaan ini pertama tidak pusat kepada Rasulullah, kepada makhluk aja dulu. Terus umpamakanlah yang lebih pantas kepada Rasulullah SAW. Maka kita di sini tidak lain hanyalah untuk saling mengingat bahwasanya ada makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat agung, makhluk yang sangat tampan dan selalu menyayangi dan mengasihani kita, yang patut kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, "Man shalla 'alayya marrah, sallallahu 'alaihi ashar." Barang siapa bersalawat atas suatu kali, maka Allah Ta'ala bersalawat atasnya 10 kali. 10 itu yaitu bermakna rahmat. Jika satu rahmat saja, kata para ahlul ulama, ditimbang semua amal-amal jagat raya itu belum bisa lagi menyamai rahmat. Bagaimana ini 10? Bagaimana ini 10? Bagaimana ini 10? Maka lidah kita jangan berat untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Maka hati kita jangan pemalas untuk rindu terhadap Rasulullah SAW. Di Al-Quran juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat terhadap Rasulullah SAW. Masa kita yang penuh dosa, makhluk Muhammad yang selalu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kita bersalawat terhadap Nabi. Sedangkan para kaum di langit sana bersalawat kepada Nabi. Masa kita yang banyak dosa malas bersalawat kepada Nabi? Terus disambung oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu, ya beriman. Jadi kalau mempunyai masa keimanan di hati kita, maka kita akan bersalawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ada percakapan antara Allah dan Rasulullah.
Ya Allah Ta'ala, wahai kasihku, tahukah engkau bumi untuk siapa? Untuk engkau ya Allah. Langit ini untuk siapa? Untuk engkau ya Allah. Surga ini untuk engkau ya Allah. Dan engkau wahai Muhammad untuk siapa? Untuk engkau ya Allah. Terus kata Allah Ta'ala, ana lima dan aku untuk siapa? Wahai kekasihku. Terdiam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, wa ana liman tusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersama dan untuk orang yang bersalawat kepadamu oleh kekasih sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Musa ingin mendapatkan maqam yang sangat tinggi. Apa? Disuruh Allah Ta'ala, perbanyaklah salawat terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersalawat itu tidak ada ruginya. Bersalawat itu menambahkan cintaan kita terhadap Rasulullah SAW, dan salawat itu juga akan menimbulkan hasil di dunia. Kita mempunyai hajat yang sangat banyak ya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mempunyai sesuatu pekerjaan yang hendak kita kerjakan, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita hajatkan, kita niatkan, kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala mengangkat kita, memberikan rahmat kepada kita. Saking banyak kita menyebut, Allah Ta'ala mengabulkan apa yang kita hendaki. Dan terlebih-lebih dari kita harus bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umatnya. Yang mana kita tidak memilih untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini umat paling akhir di dunia, tetapi paling awal masuk ke surga. Tidak ada umat yang lain masuk ke surga kecuali umatnya Nabi Muhammad habis sudah masuk ke surga. Ini semua karena apa? Ini semua karena Allah Ta'ala menginginkan Nabi Muhammad SAW, menginginkan Nabi Muhammad selalu bahagia, menginginkan Nabi Muhammad selalu ceria, dan tidak ingin melihat wajah Nabi Muhammad sedih, tidak ingin melihat wajah Nabi Muhammad menangis. Sedangkan kita umatnya yang mengaku umatnya setiap hari melihat Nabi Muhammad SAW menangis. Maka di hari ini bangkitkanlah jiwa kita, bangkitkanlah kerinduan kita, niatkanlah untuk selalu membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempunyai keluarga, ajaklah keluarga kita, didiklah keluarga kita supaya menjadi penyujuk mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaklah keluarga kita dan anak-anak kita untuk menjadi penyujuk mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah senang dengan apa yang ada di dunia ini, sungguh tidak ada dengannya. Karena kesenangannya Nabi Muhammad itu lebih dunia dari isinya. Bagaimana di hati kita tidak mempunyai rasa ingin bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patutlah di hari ini kita harus menanamkan kecintaan dan kerinduan. Jika sudah ada, tambahkan lagi dan tambahkan, sehingga Rasulullah menemui kita, sehingga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dulu para nabi-nabi menginginkan menjadi umatnya, sedangkan kita tidak menginginkan, tapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menginginkan kebaikan terhadap kita, dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ada suatu nikmat yang besar, nikmat yang sangat luas, yang tidak akan kita bisa balas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengarkan apa yang telah Rasulullah, dan jauhilah apa yang telah dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan cinta, maka kita akan berbuat lagi bermaksiat. Maka tadi kita dari itu ada suatu syarat, yaitu kata qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Taala akan mencintai kalian.
Ada hadis disebutkan mana kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Sabar karena umatku masuk surga kecuali yang ada hendak. Siapa yang ada masuk surga? Orang muslimnya, orang kafirnya pasti sabar hendak masuk surga. Nikmat yang paling susahnya yang ada di surga, orang itu paling bawah derajat, paling miskinnya itu adalah orang yang mempunyai dunia dan seisinya. Itu di surga. Lautan dan daratan dihamparkan untuk dia, itu paling miskin di surga. Tetapi di neraka kita ingat juga, harus kita ingat paling rendahnya azab di neraka dipakaikan kata Rasulullah sandaran terbuat dari bara api, dan sampai-sampai otak kita mendidih dan hancur seperti itu. Terus itu paling ringannya azab di neraka, itu paling ringannya. Paling nikmat, paling kurangnya nikmat di surga seperti tadi. Jadi kita pilih saja dengan kecintaan kita tadi. Rasulullah tidak ingin melihat umatnya masuk neraka dan akan sedih melihat umatnya masuk neraka. Jangankan umatnya, ketika itu pernah seorang Yahudi meninggal dunia, Rasulullah menangis. Ini seorang Yahudi. Terus ditanya, wahai Rasulullah, apa itu kata orang Yahudi? Memang benar orang Yahudi, tetapi dia telah masuk neraka. Kenapa terlepas dari penjelasan kita ini? Ini terhadap orang Yahudi, Nabi Muhammad menangis bagaimana terhadap kita. Maka mudah-mudahan dengan kecintaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya dalam hati kita. Amin. Sehingga bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sehingga bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berbuat tidak lain hanya untuk mencari keridhaannya Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan dari detik ini, dari hari ini, bahwasanya kita tidak akan melakukan kecuali hal yang oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Niatkan, dan kita mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali telah diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita, dan diangkat semua bala dan bencana yang ada di diri kita dan negeri kita, dan dimudahkan semua rezeki yang ada di diri kita dan keluarga kita dan jiran kita, dan dimudahkan semua amal-amal yang ada di diri kita, dan selalu dikuatkan untuk ibadah, dan selalu diberatkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diringankan lisan kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perkumpulan menyebut kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menghidupkan hati kita. Allah taala akan memberikan cahaya di hati kita sehingga bisa istiqomah selalu bisa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hari ini sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ya Allah binadra min al-'ainir rahimah tudahi kullama bi min amradin sagima. Ala ya Allah binadra min al-'ainir rahimah tudahi